Nah, jadi kita ada alam kerendahan itu disebut dengan dana dalam bahasa Arab atau dunia ini. Ini materi. Ini alam. Ini alam. Nah, kemudian batinnya ada barzah. Batinnya barzah ada alam ruh. Ini alam dunia, alam barzah, alam ruh. Jadi ini aspek yang paling luar, material. Batinnya itu barzah, batinnya lagi ruh. Kalau mau lihat barzah, lihat mimpi. Oke? Lihat mimpi untuk melihat itulah fenomena barzah. Makanya hadisnya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. An-naum akhul maut. Tidur saudaranya mati. Nah, maksudnya mimpi itulah sebenarnya fenomena tentang kematian. Akan tetapi kita tidak pernah menyebut tidur itu sebagai bagian dari kematian. Padahal ada hadisnya. Hadisnya dengan jelas dari Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur saudara mati. Setiap malam kita merasakan Zaukul maut, kan? Dari apa? Ayat Qurannya, semoga nanti hadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu dha'iqah. Dia merasakan. Tiap malam kita merasakan kematian. Tapi tidur tidak pernah kita anggap kematian. Padahal hadisnya sangat jelas, an-naum akhul maut. Dia sudah mati. Nah, sehingga kita ketakutan mati, padahal setiap malam kita mengalami itu. Kalau tidur siang, sama itu. Sama. Nah, dunia itu ada materinya. Ini materinya. Ada materinya dan ada apa yang disebut sini? Oke. Sehingga kalau saya panggil mana sih itu bisa dipanggil. Nah, itu disebut dengan khayal atau bentuknya. Mimpi itu tidak ada materinya, tapi ada bentuknya, makanya disebut khayal. Nah, ini kalau ini alam, ini manusia. Nah, manusia itu ada tubuh, ada barzahnya yang disebut dengan khayal, ada ruhnya. Karena kita hidup di dunia, kita ada tubuh. Oke? Karena ada alam barzah, kita ada disebut dengan nafs. Karena ada alam ruh, kita punya ruh. Sehingga manusia dengan alam semesta harmoni. Oke? Nah, khayal itu bermain di sini, di alam barzah yang tadi bentuk. Nah, makanya kalau menurut tadi mengutip dari Pak Yai yang mengutip namanya Surawardi, filosof Muslim, dia menjelaskan bahwa pengetahuan kita itu dari sini, dari alam khayal. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengetahui dunia materi ini, karena dia tidak masuk kan. Dia tidak masuk, makanya kita tidak tahu. Yang kita tahu sebenarnya justru di alam khayal, yang kita tidak pernah menyadari itu. Kita tidak pernah menyadari itu. Selama ini kita banyak sekali pengetahuan dan kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Nah, di samping sininya itu ada kitab ya. Jadi saya taruh di tengah-tengah saja. Ada kitab. Nah, ada kitab di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu di sini.
Lauhil Mahfuz. Kemudian inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, ada Quran di dunia dalam bentuk bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Nah, kemudian ada kitab di alam barzakh, sehingga alam kitab manusia harmoni. Okay? Karena ini alam dunia, kita punya tubuh. Karena itu kita juga ada kitab dalam bentuk bahasa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, Quran di alam ruh itu sesuai dengan alamnya, alam hakikat. Makanya disebut Lauhil Mahfuz atau Kitabun Mubin. Wala rabitin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Itu dalam ruh. Nah, ada juga kitab dalam bentuk-bentuk. Apa itu? Nah, kitab hakikat tapi bukan bahasa, bukan juga hakikat, dia bentuk-bentuk. Itu disebut dengan kitab barzakh, Quran dalam alam barzakh. Sehingga kita ini harmoni antara kitab manusia alam semesta, harmoni. Jadi sebenarnya tiga, ada alam, ada kitab, ada manusia, dan semuanya sebenarnya satu kesatuan. Ada yang bertanya? Ya. Oh ya. Dalam diri manusia itu kan ada tiga, keyakinan, emosi, dan keinginan. Ya. Keyakinan sebagai muslim akan masuk surga. Ya. Emosi ketika kita dikhianati, ketika kita digibahin, kita marah. Keinginan melamun. Ya. Kalau saya punya duit 1 triliun, 1 miliar aja buat apa? Ya. Atau begini, emosi yang sering terjadi. Yang kedua, contoh reuni misalnya. Contoh apa? Reuni. Oh, dari ini. Reuni itu kan ada dana. Ya. Dananya bisa bukan karena reuni kan orangnya macam-macam, ada koruptor, ada yang alim, ada yang kita makan diantaranya makanan haram kan. Kita senang-senang joget, emosi. Tapi kita tuh punya keyakinan bahwa kita sebagai muslim masuk Islam, masuk surga. Kita berzikir kan. Antara zikir hati dengan emosi kan begini atau selaras. Kan kita emosi nih, joget, makan, uang haram mungkin diantaranya. Kemudian tapi kita tuh melafazkan terus la ilaha illallah. Itu tabrakan itu yang membuat seseorang menjadi tidak istiqomah atau baik. Gimana tuh Pak? Kesatuannya tuh. Ya. Misal, jadi tadi di dalam diri kita banyak sekali di dalam variannya. Ada indra wi. Karena kita ada tubuh, melihat, mendengar, mencicipi terus, bukan? Kemudian ada imajinasinya, khayalnya. Tadi ini masih ada. Kemudian ada rasanya, dan kita sebut dengan emosi. Emosi ini bisa bahagia, bisa cerita. Kemudian ada hati, kemudian ada akal. Yang menarik, mereka saling mempengaruhi. Oke, mereka saling mempengaruhi. Nah, kenapa Tuhan menurunkan Nabi, menurunkan kitab, menurunkan walinya, rasulnya dan seterusnya untuk mengajarkan kita itu fokus di hati. Makanya dalam ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang dengan qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang suci. Nah, Nabi, Quran, wali, rasulnya, fokusnya kita itu di hati. Di hati. Kalau hati baik, dia akan mempengaruhi semuanya. Jadi juga dalam hadis, ada satu wadah dalam dirimu, kalau ketika dia baik, baik semuanya. Ketika dia buruk, buruk semuanya. Kalau hati saya bagus, jernih, suci, kata-kata saya jadi baik, mempengaruhi orang lain, khayal saya baik.
Apa yang saya tuturkan juga sesuatu yang baik, yang positif, semuanya akan baik. Makanya itu fungsinya kenapa Nabi diturunkan, Rasulnya diturunkan, kitabnya Allah turunkan, untuk kita bisa fokus kepada hari-hari. Makanya kita diajarkan tasqiyatun nafs, riyadhah dan seterusnya, untuk kita bisa tawaf di hati ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak Yai talqin, biar hati itu kita tawafnya di situ terus menerus. Nah, sehingga tidak ada bentrok. Gitu. Tidak ada bentrok. Tapi kalau berdiri sendiri, setiap hari kita bentrok. Ketika bangun tengah malam, ruhnya mau sholat tahajud, tubuhnya mau tidur, bentrok pasti. Bentrok. Kenapa? Karena hati belum menyala. Dia belum menerima pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuju Tuhan, ya. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya, menjaga, memahami, menyadari, merasakan kalau itu ketika itu fakir, atau disebut dengan, kalau para sufi menyebutnya fakir wujud. Fakir wujud. Nanti saya tunjukkan nanti malam teksnya dari Al-Quran. Kita ini fakir wujud. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan, kita sadari, kita tanamkan, kita menghipnotis diri kita sendiri bahwa kita ini fakir eksistensi, fakir wujud namanya, fakir wujud. Bahwa bahkan kita ini tidak punya wujud kecuali semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini perlahan-lahan ego itu numpuk. Karena dia mulai merasa ada, merasa punya pengetahuan, merasa punya eksistensi. Makanya kalau saya tanya, bisa tidak saya mendefinisikan diri saya? Misalnya, saya ini pengajar, penulis buku, penerjemah, apalagi seorang ayah. Iya, bisa tidak? Bisa. Bisa? Apakah ada akhirnya? Oke, misalnya kita contoh ya. Misalnya saya Jabir, misalnya dia penulis, kan? Penceramah, penerjemah, terus apalagi ayah, terus gitu. Oke, terus begini. Nah, pertanyaan saya, apakah Jabir semua ini? Pertanyaan saya, apakah Jabir itu kumpulan dari penulis, penerjemah, motivator, apa semua? Atau dia sesuatu yang lain? Oke, apakah Jabir tetap Jabir tanpa dia penulis? Iya.
Apakah Jabir tetap Jabir tanpa dia seorang ayah? Iya. Ya. Artinya Jabir itu yang mana? Sesuatu yang nggak usah mau diobrolin mas, dirasa. Nah, oke. Makanya kita akan sampai kepada nggak ada, kita nggak ada. Kita akan sampai kepada itu. Jadi kita akan menyadari dengan baik kita tidak ada, karena saya sambung terus gak ada habis-habisnya. Dan ternyata kalau saya buang, saya tetap itu, ya kan? Kalau saya buang semua, saya tetap Jabir. Meskipun saya bukan penerjemah, bukan penulis, saya tetap Jabir. Jadi saya siapa? Nah ini misteri sebenarnya. Hingga kita mengatakan adalah karena kehadiran ilahi. Sehingga yang paling batin dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti malam saya akan tunjukkan ayat Qur'annya, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Kan? Jadi saking dekatnya, dia lebih dekat dari diri kita. Kalau kita selama ini menganggap yang paling dekat dengan diri kita adalah kita, kata Quran tidak. Yang paling dekat dengan kita adalah Tuhan. Makanya definisi ini ternyata bukan kita. Sayangnya kita mengejar ini. Saya pejabat ini, saya kepala sekolah, saya ini terus seperti itu. Itu yang terjadi kita kejar. Padahal ini ternyata bukan kita. Nanti, ya kan? Itu ternyata bukan kita. Sementara ini yang kita kejar. Panah. Nah, memang kalau pertanyaannya bagaimana? Nah, ini sulit. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, itu sulit. Karena makanya kalau dalam dunia sufi, suluk itu tidak ada akhirnya. Jadi berjalan menuju Tuhan itu tidak ada akhirnya. Kenapa? Mungkin karena ini kelas ya. Di sini ada kesadaran. Keluar sebentar, ego kita muncul lah, gitu kan? Itu sifat-sifat kita yang insaniah muncul lagi, gitu. Kalau kita masuk sadar lagi, keluar kita gitu. Emosi. Iya, makanya suluk itu tidak ada akhirnya. Bahkan yang sudah fana sekalipun, dia tetap harus berjalan. Karena berjalan menuju Tuhan itu adalah berjalan menuju sesuatu yang tak terhingga, tak terbatas. Nanti malam kalau kita jelaskan. Oke, masih ada? Ya. Berarti ibarat cermin, kita bercermin ada pantulan kita. Sedangkan di dalam cermin itu sebenarnya tidak ada wujud gitu ya. Ya. Ya kan kita berwujud. Jadi Allah itu Ya. Nah ini bagus sekali, masuk ke cermin. Ya. Saya ingin mengulang satu. Ada murid bertanya sama mursyidnya. Seorang murid bertanya sama mursyidnya. Ya. Jadi wahai guru, dia bertanya begini, apakah saya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam saya? Jadi bertanya begitu, wahai guru, apakah saya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam saya? Kata gurunya, renyahkan pikiranmu dari hal ini. Bukan engkau di dalam Tuhan dan bukan Tuhan di dalam engkau. Pernahkah engkau menyelesaikan persoalan cermin? Apakah engkau di dalam cermin atau cermin di dalamnya? Bukan engkau di dalam cermin dan bukan cermin di dalam engkau. Apa yang ada dalam cermin itu hanya fata morgana. Akan tetapi apa yang nampak adalah hakikat. Tapi ketika engkau pecahkan cerminnya, engkau tidak menemukan apapun.
Nah, makanya cermin ini salah satu pendekatan para sufi untuk menjelaskan tentang hakikat Tuhan. Cermin. Nah, cuma cermin yang dimaksud cermin cermin sufi bukan cermin yang itu ya. Nah, misalnya ini cermin itu ada kacanya. Ya. Nah, kalau cermin tasawuf bukan kaca, bentuknya itulah cermin. Jadi bukan kacanya, tapi bentuknya itu sendiri itulah yang disebut dengan cermin. Itu cermin sufistik, itu yang disebut dengan cermin dalam dunia sufi. Bukan ini kacanya. Nah, itu salah satu pendekatan untuk memahami tentang bagaimana keberadaan Allah yang tidak mengisyaratkan Tuhan zatnya bercampur dengan ciptaannya. Makanya salah satu pendekatannya adalah dengan cermin seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya di angkat tangan dulu, karena ini mau didokumentasikan. Ya. Di Al-Quran ada ayat yang menyatakan bahwa Allah menghendaki siapa yang disesatkan atau siapa yang diberi petunjuk. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Oke. Nah itu berarti kan ada syarat dan ketentuannya gitu. Ada apa? Syarat dan ketentuan. Oke. Nah itu bagaimana kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diberi petunjuk. Oh, pertanyaannya bagaimana kita bagian dari orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mendapatkan petunjuk. Untuk jadi memang hidayah itu dalam dunia sufi ada dua modelnya. Jadi hidayah ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Ya. Hidayah umum seperti ini, sekarang kita ngaji bersama, kita diskusi, lihat TV, lihat YouTube, orang ceramah, baca buku, diskusi, itu disebut dengan hidayah yang bersifat umum. Maksudnya dengan begitu kita tergerak untuk lebih baik lagi. Kita mendapatkan sesuatu yang seperti cahaya dalam diri, dan dengan kita berdiskusi, membaca buku, kita tergerak melakukan kebaikan. Nah, itu disebut dengan hidayah umum. Yang kita cari hidayah khusus. Hidayah khusus itu yang tadi yang dimayyasya, sesuai dengan kehendaknya. Kalau para sufi mencontohkan, dia menarik tangan kita. Jadi Tuhan itu, ini kan umum ya, dicemplungkan masuk di kelas itu umum. Tapi kalau hidayah khusus itu Tuhan yang sendirian, Mas. Ya, kalau bahasa sufinya jaz, dia menarik. Tuhan sedang menarik hamba. Itu yang kita cari sebenarnya. Itu yang kita cari. Dan caranya itu memang tidak lain adalah hati. Signalnya itu dihidupkan, gitu. Signalnya dihidupkan sehingga dia senantiasa connect kepada ilahi. Dan Quran menjelaskan dengan baik bagaimana signal itu hidup ya. Iza tulisma Allah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kita ini berapa kali kita mendengar kata Allah sudah bergetar-getar. Signal itu sedang mati sebenarnya. Signal itu sedang mati. Jadi meskipun kita mendapatkan mendengar Allah, tidak wajilat qulubuhum, hati kita tidak bergetar. Nah, sehingga yang kita kejar adalah hidayah khusus, jasa. Kita ditarik. Makanya kalau tradisi dahulu ke seorang mursyid, jadi kalau ada bersedia menjadi murid, jadi dia dengan bahasa yang rendah hati, dia mengatakan seperti ini, tolong tarik tanganku. Nah, si mursyid akan mengerti, oh, si fulan mau siap jadi murid. Makanya bahasanya begitu, tolong tarik tanganku. Maksudnya dia butuh hidayah khusus. Hidayah khusus. Nah, ini tradisi orang lama kita dalam dunia tarekat. Jadi kalau ada datang dia berkata seperti itu, tolong tarik, berarti dia siap jadi seorang murid.
Ya. Kita sampai jam berapa? Sebentar lagi maghrib lagi. Maghrib lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, saya selalu menjelaskan tentang apa yang disebut dengan Tuhan atau Allah. Cirinya itu ada 5 sebenarnya. Sebenarnya banyak cirinya, tapi 5 ciri ini itu menggambarkan tentang zat Tuhan. Jadi tak terbatas, 2, tak terhingga, absolut, yang keempat hadir di dalam segala sesuatu, yang kelima dia di luar dari segala sesuatu, lawannya di luar dari segala sesuatu. Nah, ini 5 ciri tentang zat. Saya bicara zat ya, zat Tuhan. 5 ciri tentang zat: tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala sesuatu, segala realitas, segala sesuatu, sekaligus di luar dari segala sesuatu. Jadi 4-5 ini sebenarnya perpanjangan dari tak terbatas dan tak terhingga. Jadi kalau saya meyakini zat Tuhan tak terbatas, tak terhingga, absolut, otomatis 4-5 ini ngikut. Jadi dia hadir dalam segala sesuatu, sekaligus tidak dibatasi, dan sebenarnya dia di luar dari segala sesuatu. Karena kalau dia cuma di dalam sesuatu, ini disebut dengan panteisme. Jadi panteisme sebenarnya, jadi kalau sampai 4 itu panteisme, bukan wahdatul wujud. Ya. Jadi kalau 1 sampai 4 itu panteisme. Nah, wahdatul wujud ada tambahannya, yang kelima. Dia di luar dari segala sesuatu. Jadi selain dia di dalam segala sesuatu, dia sekaligus di luar dari segala sesuatu. Nah, makanya kenapa tadi ada dialog cermin untuk menjelaskan tadi di dalam sekaligus di luar. Dia bukan dia, kan? Untuk menjelaskan itu. Nah, ini ciri tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya yang melazimkan atau mengharuskan adanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu karena kelaziman 5 ini. Kelaziman 5 ini. 5 inilah yang meniscayakan ada yang disebut dengan wahdatul wujud. Insya Allah kita lanjut habis maghrib, habis kisah mungkin. Nggak tahu, saya tergantung Pak Yai. Baiknya gimana? Ini Pak Agus dari saya. Ya. Kita makan dulu, setelah itu jam 9 jam dari Pak Nggak ada Isya. Jadi Ya. Thank you.